Audio Jungle. Nah pas Ramadan pertama tuh saya di Indonesia, saya ditelepon oleh salah satu dari orang-orang yang dekat dengan Hubaba Bahia, diminta untuk datang ke kota Salalah dengan undangan Hubaba Bahia untuk saya ngajar. Nah ini kalau bicara ngajar, saya emang dari dulu ngajar teman-teman. Saya emang dari dulu ngajar, karena saya dari dulu belajar. Ini tuh kayak semacam dokter, emang udah lulus terus praktek gitu. Ya kayak gitu aja. Bukan berarti, cie Ustazah sombong nih, sombong. Emang ada dokter kalau ditanya, dokter udah praktek berapa tahun dok? 20 tahun, cie sombong. Emang saya ngajar kok gitu. Ya, saya diminta oleh Bapak Bahia untuk datang ke Salalah. Beliau baru aja bikin madras, bikin majelis taklim buat kaum ibu, dan saya diminta datang untuk mengajar di sana. Saya datang sebagai pengajar sekaligus sebagai murid yang mendapatkan perintah dari gurunya. Sami'na. Ngajar tiap hari, dikasih jadwal. Saya bikin jadwalnya. Pagi jam 10 sampai dengan duhur, habis duhur ada majelis lagi, habis itu bubar. Mereka pulang tuh ke rumah masing-masing, persiapkan buka puasa dan seterusnya. Nanti habis Isya kumpul lagi kita. Habis adzan Isya, jelang-jelang kita mengerjakan salat tarawih. Kami kemudian sholat Isya berjamaah, sholat tarawih jamaah, kemudian majelis lagi. Saya ngajar lagi sampai kayak jam 12, jam setengah 1 baru pulang tuh. Besokannya kayak gitu lagi terus selama kurang lebih 2 mingguan. 2 mingguan. Alhamdulillah tiap hari saya ngajar ganti-ganti sesuai dengan pesanan. Mereka minta diajarin apa, saya ajarin aja gitu. Satu hari saya lagi bahas tentang sholat khusyuk. Hubaba Bahia selalu di samping saya. Saya pakai mic, yang hadir semua perempuan-perempuan. Saya kadang suka ngeliatin, ya Allah, dikumpulkan dengan perempuan-perempuan solehah. Semoga saya menjadi bagian dari mereka. Saya pernah dengar bahwa negara yang paling banyak walinya selain kota Tarim adalah Salalah. Dan saya pernah dengar juga bahwa kebanyakan walinya di Salalah itu perempuan. Gimana tuh coba? Saya diminta ngajar, ya ngajar aja gitu. Kayaknya waktu itu juga emang bahasa Arab saya masih bagusan ya, sekarang udah berantakan nih. Tiap hari ngajarnya kan pakai bahasa Indonesia. Ntar kalau saya ngomongnya pakai bahasa Arab kagak ngerti. Berpuluh tahun saya ngajar nggak pernah pakai bahasa Arab, jadinya sekarang bahasa Arab saya udah berantakan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita insya Allah. Satu hari saya lagi ngajar tentang sholat khusyuk. Saya ceritakan kehusyuan sholatnya para wali-walinya Allah. Habib Abu Bakar As-Sakran, beliau dioperasi, dibedah, disiapkan khamr, minuman keras untuk diminum. Sesaat sebelum beliau operasi, beliau tidak mau. Beliau hanya bertanya, buat apa saya harus minum khamr tersebut? Biar engkau tidak berasa sakitnya Tuhan. Zaman itu belum ada obat bius. Dia bilang, kalau begitu saya tahu kapan saya tidak sadar dan tidak merasakan apapun ketika saya sedang mengerjakan sholat. Operasilah kalau saya lagi sholat. Beliau pun dioperasi. Saat itulah beliau sebelum operasi, beliau masuk ke dalam sholat. Itu beliau sholat nggak terasa apapun teman-teman.
Sampai selesai operasi, beliau masih berada dalam keadaan sholat. Begitu salam, udah selesai operasinya, beliau malah cuma bilang sama dokter-dokternya, kenapa kalian gak dengerin ucapan saya? Operasiin tadi tuh pas saya lagi sholat. Katanya para dokter, sudah selesai kami lakukan, wahai Habib. Sejak itu beliau dapat julukan Abu Bakar As-Sakran. Orang yang mabuk cinta kepada Allah. Sampai mabuk cintanya membuat dia tidak memerlukan minuman yang memabukkan saat beliau harus operasi. Saya ceritain sebelum saya lanjutkan, saya belum lama dioperasi. Dengerin nih, pelajaran. Saya dioperasi pagi hari. Sebelum operasi, saya baca zikir pagi. Zikir habis subuh, saya baca. Alhamdulillah, banyak yang udah saya hafal. Jadi meskipun HP-nya diambil, saya udah hafal. Sombong. Enggak. Kebiasaan baca aja, belum tentu diterima juga. Baca tuh saya. Yang saya nggak baca cuman Yasin karena suka kelibet walau nasya. Walau nasya lamasahna, walau nasya latamasna, kayak bingung-bingung gitu. Jadi saya nggak baca. Habis itu saya masuk ruang operasi, selesai tuh zikiran saya baca. Saya pun diajakin ngobrol sama dokter-dokter sambil masukin anestesi ya, buat bius. Habis itu saya nggak inget lagi kalimat apa yang terakhir mereka tanyakan. Saya pas inget-inget, saya udah nanya, jam berapa ini? Ternyata jam 5 sore. Masuk ruang operasi jam 5 pagi, keluar jam 5 sore. Padahal dokternya bilang operasinya nggak lama kok, cuma 2 jam. 2 jam dikali 6 ternyata. Teman-teman sekalian, saat saya sadar, saya tanya ini jam berapa? Jam 5. 5 sore, Ustazah lama banget di operasinya tadi. Oh, oke. Saya belum sholat duhur, saya belum sholat asar. Jadi saya bilang saya belum sholat. Udah ada bius apa segala macem dan saya nggak punya kekuatan untuk wudhu ataupun sekedar tayamum. Jadilah saya sholat hurmatul waqt. Saya pun mengerjakan sholat. Ya Allah, saya baca tahiyat kagak kelar-kelar. Saya baca zikir ruku, zikir sujud, nggak ketemu-ketemu. Saya baca surat-surat pendek, nggak inget-inget kemana-mana ayatnya. Saya baca tahiyat tiba-tiba udah sampai di ya Azimus Sultan ya Qadimal Ihsan. Ntar saya ulangin lagi, saya baca lagi sampai kemudian, loh kok sekarang udah di sholawatnya Habib Ali Habsyi, udah kemana-mana saya baca. Ya Allah, ya Allah. Nggak usah percaya kalau saya bilang saya pinter. Tahiyat aja bisa lupa. Ya Allah, ya Allah. Betapa ternyata bukan siapa-siapa. Yang saya hafal dengan baik cuman tersisa surat Fatihah. Masih bagus Ustazah katanya. Yang saya baca sampai habis bener tuh cuman sisa surat Fatihah, teman-teman. Tapi jangan kamu sombong dulu ya. Masih mendingan saya Ustazah. Belum tentu, kamu mungkin yang sisa cuman bismillah. Tuh saya kisahin tentang kisahnya Habib Abu Bakar As-Sakran. Nah, saya ceritakan sama kamu kisah yang tadi itu buat kamu tahu
betapa masih jauh bedanya antara diri kita dengan para ulama, para orang-orang soleh, para wali di atas kita. Baina sama wa sumber minyak kayaknya itu ya. Antara langit sampai ke sumber minyak jauhnya. Jadi sekalian saya cerita tuh kisahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Al-Habib Ali, Habibana Ali Zainal Abidin yang sholat rumahnya kebakaran nggak sadar, dan banyak kisah-kisah lain. Tiba-tiba aja mic saya nih direbut sama Hubaba Bahia. Hubaba Bahia bilang, "Mus kita ya Halimah, mus kita." Dia bilang, "Nggak gitu Halimah, nggak gitu." Saya liatin Hubaba Bahia. Alhamdulillah, hati ini masih sangat merasa bahwa beliau adalah guru saya. Nggak kemudian jadi tersinggung, astagfirullah. Saya loh ini yang jadi ustadzah di sini. Hubaba Bahia bilang, "Nggak gitu Halimah, nggak gitu." Mik saya direbutnya. Saya bilang, "Gimana Hubaba? Kamu nggak gitu harusnya bahas, nak. Kamu ketinggian. Haula wa salatuhum hum." Kata Hubaba, ya mereka itu ya mereka, solatnya mereka adalah solatnya mereka. Jauh banget kalau kamu bahas solat khusyuk, kemudian kamu memberi misal solat-solat mereka itu. Mahma sallaina wahna hawalna, kayak apapun kita berusaha, kayak apapun kita berjuang dalam kehidupan, nggak pernah ada waktunya kita sholat, rumah kita kebakaran, kita nggak sadar. Beliau bilang, andai sholat itu ada tangganya menuju Allah, ada 100 tangganya sholat menuju Allah, yang kamu bahas itu adalah orang di tangga 98, 97. Sementara kita berupaya naik dari tangga 2 menuju tangga 3. Dari tangga 3 naik lagi menuju tangga 4, kemudian merosot ke tangga 1. Jatuh bangun dalam sholat kita. Saya kemudian balik bertanya kepada beliau, pertanyaan seorang murid kepada gurunya. Hubaba, jika memang bukan lewat tangga sholat kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa sampai kepada keridhaan Allah, maka lewat tangga yang manakah kira-kiranya? Hubabah tersenyum, kemudian berkata, "Ma'ana nabi ya khair nabi." Alhamdulillah, kita punya nabi seindah-indah nabi. Agrabun nasi ilallah, sedekat-dekat manusia di sisi Allah. Ahabbun nasi ilallah, paling tercintanya manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan agrabu makhlukin indallah, sedekat-dekatnya makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada sesiapapun yang dapat menandingi kedekatannya dengan Allah. Tidak, bahkan para malaikat-malaikat sekalipun. Alhamdulillah, kita punya Nabi Muhammad Halimah. Kita punya andalan Nabi Muhammad Halimah. Beliau kemudian berkata, terus-teruslah memanggil-manggil namanya. Terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya. Sebab dia penuh kasih sayang. Sebab dia adalah seorang yang sangat penyayang kepada kita umatnya. Kalau kamu terus-terusan memanggil-manggil namanya, kalau kamu terus-terusan mengetuk-ngetuk pintunya, suatu hari nanti beliau akan menoleh kepadamu, kemudian turun
membukakan untukmu pintu, dipapahnya kamu, dibawanya kamu menuju Allah. Pelajaran yang sangat indah, luar biasa. Beruntunglah dirimu, saya waktu jadi murid yang baik. Karena saya kembali bertanya kepada Hubabah Bahiyah, biar kamu kalau dapat keterangan, keterangannya full. Sekalian saya tanyakan kepada sosok wanita solehah ini. Saya sampaikan kepadanya, Hubabah, bagaimana cara saya untuk memanggil-manggil namanya? Bagaimana cara saya untuk terus-terusan mengetuk-ketuk pintunya? Apakah dengan memperbanyak sholawat? Ataukah dengan gemar membaca kitab maulid? Apa yang harus saya lakukan untuk itu? Beliau tersenyum, kemudian berkata, Halimah, pernahkah kamu mencintai seseorang hingga berlinangan air matamu karena rindu padanya? Saya mengangguk. Pernahkah kamu merindukan seseorang hingga gemuruh dadamu, membuat malammu tak dapat tertidur pulas, hingga kamu senang bercerita tentangnya? Pernahkah kamu merindukan seseorang hingga namanya senantiasa teralun-alun di dalam hatimu? Bangun hingga kembali tidurmu, sedangkan dirinya senantiasa ada dalam hatimu. Saya mengangguk. Kemudian beliau berkata, Nak, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Ridui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Kamu pernah secinta apa sama seseorang? Kamu pernah serindu apa sama seseorang? Orang itu jadikanlah adalah Nabimu Muhammad. Ketika hatimu kenal cinta padanya, ketika hatimu sedang merindukannya, itu adalah ketukan halus tanganmu mengetuk-ketuk pintunya. Itu adalah sapaan dari lisanmu terus menerus memanggil-manggil namanya. Kelak dia akan menoleh dan turun di papahnya dirimu menuju Allah. Diselamatkannya dirimu dari murka Allah. Dimohonkannya untukmu ampunan Allah.